Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Salis dalam pelajaran prakarya materi bab kedua, kerajinan tekstil. Materi kerajinan tekstil bisa kalian lihat di buku paket prakarya halaman 34. Berikut adalah peta materi bab 2, kerajinan tekstil. Yang akan kita pelajari yang pertama, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, dan yang ketiga, proses produksi kerajinan tekstil. Pada submateri proses produksi kerajinan, nanti kita akan belajar bahan kerajinan tekstil, alat produksi, kemasan, contoh, dan macam-macam produk kerajinan. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Sebelum kita belajar fungsi dan prinsip, kita harus tahu dulu pengertian kerajinan itu apa. Kerajinan adalah bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup itu dirancang untuk fungsi fungsional tertentu. Fungsi produk kerajinan tekstil itu ada 5 fungsi. Yang pertama, ada fungsi penghias. Kerajinan dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya hiasan dinding. Bisa dilihat di slide contoh hiasan dinding dari tekstil seperti apa. Yang kedua, itu fungsi benda pakai. Kerajinan dibuat untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya busana, tas, aksesoris. Contoh pada slide itu ada tas dari bahan tekstil. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi kelengkapan ritual. Nah, pada fungsi ini kerajinan itu mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda-benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Ulos itu merupakan kain tenun yang hanya dikenakan saat upacara pernikahan atau pemakaman atau adat lainnya. Contoh kain ulos itu bisa dilihat di slide. Fungsi yang keempat yaitu fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Pada slide ada gambar tenun Simbelio yang dianggap sebagai penolak bala. Fungsi yang kelima ada fungsi hias dan fungsi sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan tekstil yang dibuat itu dapat menambah nilai jual produk tersebut. Prinsip-prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Ada 4 prinsip kerajinan. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetik. Dan yang terakhir, unsur hiasan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keunikan bahan kerajinan. Sumber daya Indonesia itu sangat melimpah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Setiap permukaan bumi itu memiliki ciri sumber daya alam yang masing-masing. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan itu dapat berasal dari bahan alam dan bahan buatan, bahan limbah organik, ataupun bahan limbah anorganik. Seorang pengrajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan dalam menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang. Nah, Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang sangat beraneka ragam, sehingga memberi inspirasi bagi pengrajin-pengrajin Indonesia untuk dapat memanfaatkan bahan alam tersebut sebagai media atau bahan berkreasi.
Semua macam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan dapat digunakan sebagai kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keterampilan tangan. Pengrajin adalah seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan yang bekerja secara konsisten berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik. Teknologi yang digunakan itu hanya sebagai pendekatan yang membuat kerja itu lebih efektif, misalnya dengan alat-alat bantu kerja. Contohnya yaitu keterampilan mencanting. Mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Contoh yang kedua yaitu menenun. Menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Tapestri adalah karya penenunan dari benang-benang berwarna maupun tidak berwarna, atau biasanya itu digunakan sebagai bahan penutup lantai atau karpet, dan untuk bahan penutup dinding atau hiasan dinding. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip unsur estetik. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis. Nilai estetik dalam karya kerajinan itu untuk fungsi hias dan fungsi pakai dapat dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Fungsi warna itu sebagai penunjang keindahan dan juga pelambangan. Adanya unsur estetik tersebut pada kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan. Sebagai contoh, ada produk 3 dimensi dan produk 2 dimensi seperti pada slide. Prinsip yang keempat yaitu prinsip unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan, yaitu hiasan pada permukaan produk dan hiasan terstruktur. Hiasan pada permukaan produk adalah hiasan yang dibentuk setelah produk kerajinan itu selesai dibuat. Sementara itu, hiasan terstruktur adalah pembuatan hiasan yang dibentuk sejak awal kerajinan dibuat, sehingga menyatu dengan produk. Nah, ragam hias adalah identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan yang lainnya. Ragam hias memiliki makna simbolik, sehingga pengrajin perlu memahami tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Ragam hias pada produk bertujuan keindahan dan keunikan. Oleh karena itu, produk kerajinan, fungsi hias maupun fungsi pakai sama-sama membutuhkan unsur hiasan sebagai sentuhan pada produknya. Submateri yang kedua yaitu jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Sebelum menentukan kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil itu juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Berikut ada dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama ada struktural teknik. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatan. Kecenderungan teknik struktural itu lebih klasik, lebih unik, lebih rumit, dan lebih detail. Kemudian teknik yang kedua itu adalah dekoratif teknik. Teknik dengan sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Teknik dekoratif ini kecenderungannya hanya menghias permukaan benda saja.
Nah, contoh dari struktural teknik itu ada tas yang dibentuk dari teknik rajutan. Dibentuk dari garis bentuk warna tekstur rajut. Kemudian contoh teknik dekoratif ada dompet yang hanya dihias di permukaannya saja. Submateri yang ketiga yaitu proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias itu dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Pengrajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu untuk penghias. Sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai itu digunakan sesuai kebutuhan. Contohnya, hiasan dinding, aksesoris, elemen estetik interior, itu semuanya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, tujuannya yaitu kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para pengrajin membuat inovasi pada produk kerajinan yang dinilai sudah usang atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karyanya agar terlihat lebih unik. Contohnya yaitu pada slide hiasan bunga yang terbuat dari bungkus apel. Demikian pembelajaran prakarya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran prakarya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.